Dalam beberapa bulan terakhir, hampir tiap pekan ada berita tentang perseteruan yang melibatkan masyarakat dengan oknum debt collector atau dikenal dengan istilah mata elang. Saat menjalankan tugas menagih utang atau menyita kendaraan yang disinyalir merupakan kredit macet, komplotan oknum mata elang kerap membuat keributan hingga meresahkan warga. Tak jarang, mata elang juga harus berurusan dengan aparat kepolisian. Namun pihak Matel dengan suara tinggi dan mengancam polisi, terutama mengancam saya. Kalau ibu bukan polisi, sudah saya habisin ibu. Ada kata-kata seperti itu. Tiba-tiba tengah jalan, motornya mau dicomot sama Matel. Dan memang mereka tidak pakai prosedur. Khawatir nggak sih? Dibilang khawatir sih, pasti khawatir. Dibilang resah, pasti resah. Ya, dianggap bikin resah karena penarikan kendaraan itu kerap disertai dengan tindakan intimidasi, bahkan kekerasan ataupun juga tindakan premanisme lainnya. Dan itu bertentangan dengan aturan ditetapkan oleh OJK atau Otoritas Jasa Keuangan maupun juga putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019. Dalam putusan yang sifatnya mengikat itu disebutkan bahwa penarikan kendaraan selain tidak boleh pakai kekerasan, juga harus disertai dengan adanya sertifikat fidusia, kemudian juga harus ada putusan resmi dari pengadilan, dan juga harus didampingi oleh aparat penegak hukum. Jadi nggak boleh tuh main ambil paksa secara sembarangan di jalan. Pakar Hukum Perdata Universitas Indonesia, Ahmad Budi Cahyono menyebut, pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi nomor 18 tahun 2019, penarikan kendaraan oleh perusahaan pembiayaan atau leasing hanya sah jika debitur secara sukarela menyerahkan objek yang dianggap menunggak. Yang tadinya wan prestasi bisa secara sepihak ditentukan oleh si kreditur dengan memberikan somasi, ya. Kemudian penarikannya juga bisa dilakukan sendiri, ya. Nah, saat ini tidak bisa kalau debiturnya nggak ngaku dia wan prestasi. Satu, kedua, dia tidak menyerahkan objek jaminannya secara sukarela. Jadi ini kata-katanya dan, bukan atau. Jadi kalau dan dua-duanya tuh, dia ngakuan prestasi dan nyerahkan objek jaminannya secara sukarela. Dalam hukum, permasalahan kredit macet adalah perkara perdata, namun dapat menjadi pidana jika oknum mata elang melakukan perampasan kendaraan tanpa prosedur yang berlaku. Dalam unggahan Polres Jakarta Barat di media sosial, mata elang yang menjalankan tugasnya dengan cara premanisme dapat dijerat dengan pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Ancamannya adalah hukuman penjara paling lama 9 tahun. Dalam konversi pers 7 November 2025 yang digelar oleh Otoritas Jasa Keuangan mencatat presentase pengaduan masyarakat terhadap perilaku mata elang kian masif. Pengaduan terkait perilaku penagihan itu sudah meningkat lebih dari 10 kali lipat memang sejak tahun 2021. Terus kemudian sepanjang periode Januari hingga Agustus 2025, memang isu penagihan itu mencakup hampir 2-30%. Persisnya 26,6% dari total pengaduan konsumen, menjadikan topik pengaduan terhadap debt collector ini adalah pengaduan yang tertinggi begitu ya memang ya. Saya menemui Alto Labetubun, komisaris salah satu penyedia jasa penagihan utang di kawasan Tangerang, Banten, untuk melihat sudut pandang lain terkait profesi mata elang. Karena kan memang udah ada stigma yang terbangun bahwa orang-orang yang turun ke lapangan ini pasti orang jahat semua. Bukan bisnis yang ilegal ya. Ini bisnis yang legal karena ada aturannya, aturan OJK tahun nomor 22 tahun 2023 memberikan ruang bagi perusahaan atau penyedia jasa keuangan untuk memakai pihak ketiga ketika proses kredit dan debit itu macet. Meski tidak membenarkan penggunaan kekerasan saat penagihan utang, Alto tidak menampik bahwa dalam merekrut mata elang, ia mempertimbangkan faktor keberanian, penampilan fisik, hingga asal daerah tertentu. Hal itu diperlukan mengingat pekerjaan ini memiliki resiko keselamatan yang cukup tinggi. Tidak semua orang yang berkewajiban untuk membayar, itu dia punya niatan baik untuk membayar, ya kan? Bisa saja dia niatnya memang untuk maling misalnya, gitu. Aku nggak stereotip ya, tapi
bisa saja karena itu namanya resiko. Nah, dia bisa saja bawa ke tempat lain dengan pikir gampang aja, kalau ada yang mau datang aku teriakin aja maling. Maraknya penarikan kendaraan oleh mata elang ini sejatinya juga berkorelasi atau berkaitan dengan terus meningkatnya rasio kredit macet di sektor industri multifinance. Data OJK mencatat bahwa rasio non-performing finance atau NPF terus meningkat sejak 2023 dari angka 2,48% hingga sempat menyentuh angka 2,8% pada pertengahan tahun 2025 ini. Nah, dengan penyaluran sekitar 505 triliun, artinya kredit macet yang ada di perusahaan multifinance atau perusahaan pembiayaan itu mencapai sekitar 12,6 triliun. Nah, ini memang kalau kita lihat ada penurunan dibandingkan dengan akhir tahun 2024. Tapi kalau kita bandingkan di tahun 2023 itu ada kenaikan, masih ada kenaikan. Nah, ini sangat berkorelasi dengan daya beli sebenarnya. Kita tahu di pertengahan tahun 2024 daya beli masyarakat itu menurun tajam. Kalau kita lihat dari sisi inflasi month to month itu mengalami deflasi yang artinya daya beli kita melemah. Dan pada saat itu juga terjadi banyak kasus PHK massal, baik itu di industri tekstil dan sebagainya, itu sangat marak sekali terjadi di rentang waktu pertengahan tahun 2024 hingga awal tahun 2025 dan masih berlanjut hingga sekarang. Nah, ketika masyarakat ada yang terkena PHK, pendapatannya berkurang, bahkan hilang, maka mereka ketika sudah memiliki tanggungan ataupun cicilan, mereka akan kesulitan untuk membayar cicilan tersebut. Makanya NPF itu biasanya itu akan meningkat ketika memang terjadi gejolak PHK dan sebagainya. Nailul menegaskan, kondisi perekonomian nasional yang sedang tidak baik-baik saja pada akhirnya akan memicu peningkatan rasio gagal bayar dan berujung dengan naiknya angka kriminalitas. Mahardika Utama, Iman Firmansyah, Jakarta.